karena ada sejarahnya, prinsip dan kriteria itu saya tinggalkan. Kemudian diganti siapa saja yang duluan ke rumah untuk menghitbah, saya terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kembali lagi bersama Andri Abe Shot Legend di kesempatan kali ini di acara podcastnya Andri Abe Shot Legend. Tentunya tempatnya adalah di Ruang Inspirasi yang kita itu memiliki tagline silaturahmi menghasilkan ridho ilahi turut inspirasi dan batin. Cuan. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini di acara podcast Andri Abe yang berjudul ribuan orang berpengaruh di dunia. Siap, kesempatan kali ini Allah mentakdirkan Abe bisa ngundang nih salah satu pejuang ya di kalangan tentunya pria dan juga salah satu pejuang di Jamia di kalangan pemudi ataupun wanitanya. Jadi pada kesempatan kali ini Abe mengundang orang-orang yang wah teman-teman semuanya pasti udah pada kenal. Insya Allah Abe akan buka dulu siapa mereka dan nanti lebih jelasnya mereka akan menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Oke, kedatangan di kali ini di sebelah kanan Abe ini ada Agus Heri Sumpena. Tapi kan teman-teman semuanya taunya bukan namanya itu, yang terkenalnya itu Agus Gehel. Guys, kenapa Agus Gehel? Ya nggak tahu ya. Nanti kita tanya aja ke beliau kenapa disebut Agus Gehel sedangkan nama aslinya itu Agus Heri Sumpena. Beliau terkenal ya tentunya di Pemuda Persis ketika masih di Pemuda. Dan baru mutasi itu teman-teman semuanya 1 tahun ke belakang menjadi Persis karena usia ya sudah melonjak ke 40 lebih sedikit itu. Apa aktivitas beliau, apa kesibukan beliau di Jamiah, insya Allah nanti kita akan tanya ke beliau. Nah, beliau itu luar biasa teman-teman semuanya, punya visi misi yang hebat di Jamiah. Mungkin untuk saya pribadi sebagai hostnya Andri Abe Shot Legend jauh lah dari kata semangatnya kayak beliau. Jauh banget, luar biasa. Inilah sosok yang patut kita tiru bagaimana keseriusannya, ketaatannya terhadap Jamiah Pemuda Persis dan tentunya sekarang di Persatuan Islam. Dan saya juga akan kenalkan, ini Uniqlo. Uniqlo itu merek baju ya, Uniqlo gitu. Kebetulan saya juga mengundang salah satu sosok perempuan, wanita hebat pada zaman now. Nah, kebetulan juga beliau adalah istri dari Agus Gehel. Namanya Mary Agustino. Aku untuk ditambahkan bahwa dia dari Agustinos. Mary Agustino. Nah, beliau juga adalah sosok yang luar biasa. Jadi supporter terbaik ya yang dimiliki Agus Heri Sumpena ataupun Agus Gehel ada pada beliau, istrinya. Nah, beliau juga luar biasa nih saya kenalkan. Beliau juga seorang anggota pemudi Persis juga. Nan luar biasa nih pada kesempatan kali ini di tahun ya beberapa tahun ke belakang ya. Di 2019 diamanahi ya sebagai ketua PC Pemudi Persis di cabang Cangkuang, tentunya Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Oke, selamat datang Agus Heri Sumpena atau Agus Gehel dan juga Teh Mary. Ini dia pasangan terwah gitu kan di era milenial, mau mendekati 100 tahun Persis ya di 1 abadnya. Luar biasa. Agus, nih di podcast Andri Abe Shot Legend akan ada beberapa pertanyaan yang saya lontarkan ke Agus dan juga Teh Mary. Karena beliau berdua itu adalah sosok ya, yang hebat, yang menginspirasi. Kebetulan mereka adalah suami istri. Kumaha ya dua anak aktif di Jamiah, aktif ya. Sedangkan mereka juga punya kesibukan masing-masing. Agus yang sebagai kepala rumah tangga yang ari jalu kawamun ala nisa harus gitu kan menafkahi istri, anak-anak
ya keluarganya, sedangkan ribut dan riweuh juga di perusahaannya. Ini kumaha ya kan, ngaturna Teh Mary juga sama sebagai ibu rumah tangga gitu kan, kudu aktif di jamiah, ya kumaha ngaturna. Nah, sebelum itu aku akan tanya dulu ke Agus Heri Sumpena nih beberapa pertanyaan yang sudah Abe siapkan nih. Agus, nah sebelum ke pertanyaan, coba sih sebutkan nama asli oleh Agus sendiri. Bisa Abe tadi salah. Ya, betul, nama saya Agus Heri Sumpena. Oh. Kalau dulu pernah memang ketika punya usaha aparasi motor, singkatan itu dari perusahaan itu GHEL gitu, Gading Helmet. GHL lain tika sebelum teh kudu diteke lain. Jadi nama perusahaan Oh, GHEL, nama Gading Helmet. perusahaan. GHL itu Gading Helmet. Jadi Agus GHL, Agus Gading Helmet. Masih sekarang? Kalau sekarang diterusin sama keponakan, karena Alhamdulillah. saya konsen di furnitur dan mebel. Oh, mebel tuh usahanya sekarang di mebel ya teman-teman. Baik siapa aja yang pengen punya meja, kursi, kitchen set ya bisa Well Palette hese perusahaan ngaranna teh aduh hese dibaca. Kabari aja Agus Sumpena di Facebooknya ada ya. Well Palette ya. Alhamdulillah sudah jalannya sekarang. Betul Agus Heri Sumpena. Oke, Teh Mary, betul nggak namanya Mary Agustinos? Agustino. Agustino, oke betul. Teh Mary itu istrinya Agus Heri Sumpena. Ya, alhamdulillah. Daekannya, ya mah, ya mah, masya Allah tuh tekengeng gitu kan host memancing nggak aja luar biasa. Oke, Agus nih kebetulan kan teh dikenal oleh banyak orang ya. Apalagi di anggota pemuda Persis, di Persistri, dan pemudi juga banyak lah pokoknya otonom yang lainnya. Yang terdengar adalah kesibukan Agus Heri Sumpena yang luar biasa banyak banget gitu. Sibuk di Sigab sekarang ya yang terbaru itu kan. Sibuk juga di Motion Leader Forum dalam pembinaan bisnis. Sibuk di Jamiah Persatuan Islam, di pemuda juga masih di Aku. Jadi Wak Agus itu adalah sosok yang selalu ada di mana-mana, gitu kan. Punya baling-baling bambu atau kantong ajaib Doraemon, ya. Jadi cepet gitu kan. Nah pertanyaannya di kesibukan di Jamiah, apa sih visi misi terbesar Wak Agus Heri Sumpena nih? Sampai sempet yang paling kelihatan itu adalah keaktifan di Jamiah, bukan sibuknya di ekonomi gitu kan. Bahwa Agus juga punya tanggungan ya, ekonomi juga harus maju, punya keluarga. Apa sih visi misi terbesar Agus? Visi misi terbesarnya adalah wal akhirati khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih mulia daripada sekarang. Intinya kita bergerak ke Jamiah itu karena hidayah Allah. Saat ini banyak orang yang memang tersesat dalam artian dalam hidup. Tapi alhamdulillah berkat berjamnya itu kita ketika ada masalah, ketika ada menentukan hukum, insya Allah hidup berjamnya itu berkah, mendapatkan hidayah. Masya Allah, balik deuinya babna kata Agus bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Itu visi misi ya, motivasi terbesar Agus ya ada di jamnya seperti itu, Pak. Ya. Nah, sedangkan Wak Agus juga kan berbenturan ya. Bagaimana nih cara Wak Agus Sumpena sendiri untuk mengatur, memanajemen kehidupan di keluarga nih. Sedangkan di Jamiah kudu kan punya keluarga, punya istri, anak-anak. Nah, itu gimana cara ngaturnya? Ya namanya hidup itu adalah tuntunan ya, bukan tontonan gitu. Kebetulan kami satu visi dengan istri bahwa rumah tangga itu adalah rumah tangga tuntunan, bukan tontonan. Banyak orang yang menonton rumah tangga, oh si anu mah gitu, si anu mah gitu. Tapi kita bagaimana mendorong orang untuk hidup berjamiah, untuk hidup berorganisasi di pemuda, di pemudi. Intinya bahwa hidup itu karena kewajiban, di samping hidayah dari Allah itu adalah kewajiban. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bahwa kita mestilah berjamaah dan janganlah saling bercerai-berai. Iya, Masya Allah, betul, Wak, betul.
Jadi seperti itu ya Wak Agus. Nah ini balik ya, setelah Wak Agus buat Teh Mary sendiri sebagai istri nih, apa juga misi dan visi Teh Mary untuk aktif di Jamiah, sedangkan Teh Mary sebagai ibu rumah tangga, yang paling utama yang harus dilakukan oleh Teh Mary itu adalah taat terhadap suami. Apakah pernah berbenturan atau gimana gitu kan dengan visi misinya di Jamiah seperti itu, sedangkan Teh Mary sebagai ibu rumah tangga harus taat kepada suami, ngurus anak dan lain sebagainya. Seperti apa Teh Mary? Ya, alhamdulillah Kang Abe, saya pribadi Ya. sama suami memang sebelum menikah kita sudah berkomitmen Ya. kita harus saling mendukung, berkiprah di Jamiah. Kemudian tidak hanya itu ya Kang ya, kami saling ridho. Masya Ketika Allah. Kang berangkat untuk di Jamiah, Ya. saya harus ridho, begitupun sebaliknya Kang. Wah, keren Kalau banget buat nih. visi misi apa ya Kang? Visi misi hidup di Jamiah, barusan Akang sudah bilang itu adalah sebuah hidayah dan kewajiban kita ya Kang ya. Memang sama Kang. Kang Abe, itu adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah betul. untuk hidup di Jamiah. Iya, iya, iya. Karena sesungguhnya saya punya visi ya Kang ya di Jamiah itu, jadikanlah langkah dan gerak kita itu sebagai ladang amal untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk mendapatkan kehidupan yang hakiki di akhirat. Masya Allah, dan mungkin eta para istri, ya mah lain ge lasalaki karena ngaji seutik sajam ge incan yo, bapak balik, ini budak hadat, gas beak. Kumaha salaki dek maju atuh kitu mah di Jamiah, matakan ada baiat geningannya ketika masuk pemudi dan pemuda. Apa sih isi baiatnya itu yang lebih menohok dan memang perlu disampaikan kepada teman-teman semua nih di pemuda, pemudi Persis. Yang harus mementingkan apa geningan itu teh? Ya, Di pemudanya coba, nanti di pemudi. hampir sama karena Ya. pada dasarnya kita hidup itu hanyalah mengisi catatan-catatan malaikat ya. Dari pagi sampai malam itu apa aja yang kita lakukan. Apakah banyak untuk kebaikan atau buat maksiat. Dalam hidup Jamiah karena kita beberapa kali dibayat bahwa akan mendahulukan kepentingan Islam dan kaum muslimin di atas kepentingan pribadi, Wow. keluarga, golongan dan yang lainnya. Masya Allah. Buat Teh Mary, apakah Atau sama? di baiatnya ya. Iya. Di pemudi itu kita dikhususkan seorang wanita muslimah Iya. harus tetap memiliki akhlakul karimah, Mhm. kemudian mewakafkan diri yang sebenar-benarnya kita harus mewakafkan diri kepada Jamiah. Seperti itu sih Kang Abe. Salah satu dari baiatnya. Luar biasa teman-teman semuanya, para pemuda, pemudi Persis, dan juga tak lupa semua otonom ya yang menyaksikan acara ini. Inspiring banget, inspirasi banget. Nah, luar biasa, siap mendahulukan kepentingan Islam dan kaum muslimin di atas kepentingan pribadi. Urang mah karek aya sinetron Ikatan Cinta we geus kaganggu ngaji teh. Gitu kan. Karek nyeri bitis urut mengbal cararangkeul we geus kaganggu. Komo deui senawa bensin, rokok pangkono jadi masalah mah. Jadi teu ngaji. Gitu kan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan orang tidak seperti itu ya. Buat teman-teman ini luar biasa, motivasi banget, inspirasi banget buat kita semua termasuk saya sendiri, Wak. Luar biasa. Buat Teh Mary, Agus, pernah nggak ketika di kegiatan Jamiah, saya pernah dengar nih, Wak Agus nggak pernah ngontek selama 4 sampai seminggu lebih nih ketika ada kegiatan apa dulu TITN, Persada dan lain sebagainya, sampai apa ya, nggak ada kabar lah ke istri gitu. Pernah nggak sosok Teh Mary itu ke Wak Agus nelpon, balik tuh nguruskan Jamiah, urus abi gitu kan, pernah nggak gitu Teh Mary seperti itu? Kalau istri karena dari berangkat waktu menikah kita akan berhikmat di Jamiah, kami tanamkan pada bidadariku. Karena kalau saya setiap saat panggilnya sayang gitu ya, meskipun depan siapapun, depan mertua, di umum atau di tempat di rumah, tetap panggilnya sama dia adalah sayang. Karena dia adalah satu-satunya bidadari yang saya punya.
Ay. Ah. Ah. Itu kami berkomitmen pas begitu kenal gitu bahwa hidup saya itu isi nama separuhnya adalah di Jamia. Waktu itu kami berangkat karena panitia Persada, dan memang kalau di daerah dingin ya namanya di Ciwidey, karena ada panitia itu 1 minggu itu full di sana. Kebetulan karena nggak ada sinyal gitu, tapi udah wanti-wanti di awal, pokoknya Akang berangkat. Kalau dia panggilnya Akang ya, kalau saya Akang. panggilnya sayang. Wih, Masya Allah, Akang kayak pembina pramuka aja. Nah, waktu itu udah diwanti-wanti bahwa di sana tidak ada sinyal, dari kata 1 minggu saya udah bawa bakal semuanya, nggak hubungi dia. Ya udah, dia doain selamat, semoga acaranya sukses. Waktu itu kebetulan memang tidak ada kabar sama sekali sama beliau itu. Cuman pas hari terakhir, ada pas kabar. mau pembubaran, dia datang gitu. Hmm. Karena waktu itu tablik akbar sama adiknya berdua. Datang gitu. Ya. Berarti masih perhatian ya, enggak Bukan cuekeun mau Oh, kumaha? mendatangi tablik akbar, udah janjian. Oh, berarti bukan kangen ke Agus Heri Sumpena gitu kan? Ya juga sama. Oh. Datang istilahnya mah pas ke sana dikirain dia masih perawan gitu. Pada nanya itu anggota pemuda itu yang jumlahnya 2.500 itu ada cewek gitu kan. Oh, di heureuy ya. Oh, Neng kumaha? Itu panitia, wah itu cenah nanti istrinya Haji Umuh hayang lama cenah. Ya, Ngambok. nya istrinya Kang Agus Kehel gitu. Oke, buat disebut bab harawan kira asal nih ya teh. Jadi saya mau tanya nih, memang perbedaan katingali ya itu masa muda ini sekolot gitu. Itu mengorakeun yang geus sekolot sih kumaha? Iya. Wah, perbedaan umurnya berapa nih? Masalah tidak dihubunginya udah selesai misalkan. Ya. Pulang ke rumah waktu itu seminggu ya, karena di cuaca dingin terus emang agak sakit perut, tapi kita selalu meminta pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Pas pembubaran pulang ke rumah hari Senin, hari Selasa ditelepon oleh PP harus berangkat ke Lombok karena waktu itu terjadi gempa Lombok. Saya harus jadi Amir Sapar, memimpin 14 orang relawan, harus berangkat ke Lombok. Jadi ketemu dia itu cuma 1 malam, langsung berangkat ke Lombok 14 hari gitu. Jadi nggak Masya ketemunya Allah. itu hampir 3 minggu. Iya Oh, gitu. mah, tuh 3 minggu. Iya mah 3 minggu. Teman-teman mungkin karena saja ngus ngutruk salaki ngajinya. Aduh, Masya Allah, matakan di balik kesuksesan seorang suami berkiprah, maaf ya, di karirnya, di dakwahnya, di politik, di usahanya, ada sosok istri yang selalu support. Wah, tadi belum dijawab nih. Beda berapa sih usia Wak sama Teh Mary? Ya, yang terang abi teh sadayana meureun gitu. Oh kebetulan bedanya 17 tahun. saya sama 17 Esa. tahun, wah, matakan Jadi, gagan, matakan saya- gagan ayeuna itu tinggal nyari yang budak SD, Wak. Saya udah kerja, saya udah kerja di Cimahi, istri saya baru lahir gitu. Ah, Masya Allah. Kerja apa, Wak, sebagai Dulu di- begal, copet? Di perusahaan tekstil dan Oh. di mekanik alat-alat tekstil. Gitu. Ah, gitu, Masya Allah. Teh Mei, ini unik loh, beda 17 tahun. Ini gimana caranya? Dipelet atau kumaha? Bet jadi bisa pokok ke Agus ya, kumaha ya? Sebenarnya banyak sejarahnya juga. Oh, Jadi gitu, cuman, Teh. Yang intinya aja ya kan. Iya. Nah, semua gadis pasti memiliki prinsip dan kriteria Iya. seorang calon pendamping. Ah, Karena ada sejarahnya, prinsip dan kriteria itu saya tinggalkan. Kemudian diganti siapa saja yang duluan ke rumah untuk penghitbah, saya terima. Wah, iya. Ganda, matakan ini jaromo se kawani balik deui tuh ngaracung. Wah. Teman-teman, intinya kawani. Siapa saja yang duluan datang, dia yang menang. Oke, luar biasa Teh Mei. Agus dulu datang sendiri, gentle atau memakai jasa Algojo gimana? Biasa gojo enggak ya kan? Enggak. Teman bawa teman kan. Ah, bawa Kita teman. masih belum mahram. Oh iya. Jadi tetap harus bawa Temen ya, Iya. dan kentong sorangan bawa baturan. Jadi gini Wabe, pas Gimana, Wak? pertama ketemu itu nggak sama ini. Saya pulang ngaji, kebetulan ada haflah imtihan biasa.
waktu itu saya suka nyumbang gitu ya, nyumbang baliho, waktu iya. itu nyumbang door prize, gitu. Iya, betul. Tapi suka diundang gitu. Nah, waktu itu pulang, nah, saya melihat bidadari lagi berjalan gitu. Oh cantik kata saya itu cewek gitu. Hah? Cewek. Iya, sama terus. Ya udah gitu nanyain itu masih gadis. Oh iya cina guru TK gitu. Oh, guru TK ya. Kebetulan usianya baru 19 tahun ya. Oh, Mau 20 tahun. ya. Waktu itu memang doa orang tua juga ya. Kata ibu dan bapak saya waktu almarhum sebelum meninggal ya kalau nyari istri itu ya yang 19 tahun gitu. Disuruh yang muda cari gitu. Ya. Oh, gak ganteng tuh. Nah, jangan juga orang. Oh gitu, nyantos. Masa awal luar biasa teman-teman semuanya, para pemuda-pemudi Persis dan otonom semuanya, luar biasa. Kisah yang wah, mungkin kalian juga teman-teman punya kisah yang romantis seperti itu, tapi ini sosok yang luar biasa, betul ya. Orang yang suka ngaji mah, papangihnya juga sama yang suka ngaji gitu. Jadi kalau kita pengen istri yang soleha dan pasangan suami yang soleh, ya sering-seringlah ngaji. Makanya muasalah Allah mah wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi muasalah Allah mah. Oke, luar biasa nih. Ada pertanyaan lagi nih, beberapa nggak banyak nih buat Teh Mary juga Agus. Nah, jadi nggak pernah ya Teh Mary itu marah ketika Wak Agus ada di Jamiah, riwuh, kan pernah Teh? Kalau saya rasa belum pernah. Woi, sebelum Ya, pernah belum marah, Misalkan para karena istri dari kan awal marah. kita komunikasi gitu intinya. Iya, iya. Kita selalu apapun ya berkomitmen dikomunikasikan dulu bisa enggak gitu. Iya, iya, iya. Sementara kalau sekarang kan dia sibuk di samping ketua PC Komodi Komodi Persis Persis. Uang dan Taski UPD yang otomatis ada kegiatan keluar daerah berangkat sendiri misalkan dari pagi ngisi apa alako ke Ranca Bali atau kegiatan di cabang yang lain. Saya juga kebetulan di Sigap terus di tim ekonomi sama WAP masih dan di PD sebagai penasehat pemuda terus di PC kebetulan kemarin diamanahi bidang sosial yang memang lumayan juga menguras tenaga gitu dan waktu. Betul. Masalah nih, Wak Agus kan aktif banget nih di Jamiah. Selama di Jamiah, pernah nggak Wak Agus juga Teh Mary nih pertanyaan sekaligus, ya? Ketika melakukan sebuah aktivitas kewajiban yang memang di Jamiah itu sudah ditugaskan, pernah nggak hasil kerjaan kita teh tidak dihargai, tidak diakui, ataupun pernah disakiti oleh sesama anggota? Kalau masalah itu kita memposisikan diri ya. Terserah apapun yang jelas kita dengan tujuan yang baik, niat yang baik, melakukannya dengan baik. Karena bukan kepuasan yang kita inginkan. Yang ingin kita dapatkan bukan kepuasan, tapi kepantasan. Pantas nggak saya di posisi itu kan gitu. Jadi biasa saya di belakang tanyain Wabe, nggak pernah di depan gitu. Baru kali ini ya, karena kebetulan Wabe bincang-bincang awalnya mau hanya mengundang Teh Mary gitu. Ya kita ikhlas, apapun yang terjadi adalah itu kita hanyalah menjalani skenario Allah. Puas atau tidak puas itu apa yang kita dapatkan adalah memantaskan diri kita di posisi apa. Jadi paduli teuing we intina mah ketika orang melaksanakan tugas lillahi ta'ala, orang lain mau berkata apa baiklah intinya gitu. Betul teman-teman, jadi tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari lidah manusia. Jadi selama kita melakukan hal kebaikan udah lempeng aja. Da penonton mah kitu sesorakan cantang tuh bisa ngelakukan, betul kan Pak? Oke, buat Teh Mary nih selama menjadi ketua PC Pemudi Persis ya, ini kan luka-liku kadang beban mental, beban moral. Contoh Tasil disuruh hadir nggak hadir kan lumayan ya tekan hati teh. Terus pernah nggak dikecewain sama anggota gitu kannya, terus temen ya separtner atau gimana lah pokoknya mah
lika-liku di Jamiah seperti apa? Senang, duka. Yang paling saya tanyakan adalah dukanya. Seperti apa sih? Ya, Abi, kalau masalah kekecewaan atau rasa sakit, alhamdulillah selama mulai saya masuk Jamiah sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan kekecewaan, rasa sakit, alhamdulillah. Karena pada dasarnya di Jamiah itu kita mendahulukan musyawarah. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus sesuai dengan keputusan itu, hasil dari musyawarah itu, karena kita mengambil suara terbanyak. Kemudian di Jamiah itu kan Rasulullah sering memberitahukan kepada umatnya bahwa di Jamiah itu kita harus mendahulukan ukhuwah, yaitu persaudaraan. Alhamdulillah sampai saat ini saya mendapatkan itu, Pak Abe. Masya Allah. Luar biasa tuh kan teman-teman. Mantap. Jadi Kang FSPR lah istilah nama. Karek kasentel sakedik kasentil sakedik pundung. Ya. Ada kumaha orang jadi jelema nu bener gitu. Lamun orang mentalnya mental ya pundungan seperti itu. Jadi luar biasa buat teman-teman, ini dua-duanya sangat menginspirasi, kolaborasi yang luar biasa yang terjadi di zaman now ya, seorang suami, seorang istri yang sama-sama dua-duanya saling support, saling dukung di Jamiah. Jadi nggak ada masalah ternyata yang menurut aku masalahnya itu rumit ya, semua bisa diselesaikan dengan ukhuwah, dengan musyawarah, dan selalu ikhlas terhadap apa-apa yang menjadi keputusan Allah tentunya, takdir Allah, karena kita sudah berupaya ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi sudah maksimal mangga tawakal we ka Allah, kita kumaha deui urang mah. Luar biasa Teh Mei. Selain itu Agus nih, ada sekitar 3 pertanyaan lagi nih. Nih ada nggak ya istilah nama suka duka ketika sama Teh Mei? Apa sih yang pernah dialami oleh Agus? Kesedihan apa yang pernah dialami Agus ketika bersama Teh Mary? Nah, pernah sedih tuh boga gas, tuh boga helikopter gitu kan, sedih tuh boga BMW atau tuh boga mobil Tayo gitu kan. Nah, coba ini kan juga Teh Mary nanti ya. Ya, kesedihan kita berkeluarga ketika kita tidak mampu berbagi gitu. Mampu berbagi ketika memang yang Allah suruh itu kan kita bersedekah ya, tapi di saat memang kita pas-pasan banyak, karena dulu kan seperti itu, misalnya banyak orang yang datang. Yang jadi kesedihan kita itu ketika ada orang yang meminta tolong, kitanya nggak punya gitu ya. Nah, itu aja paling kali ya. Nah, ya. Masya Allah. Jadi sedihnya itu ketika tidak bisa berbagi ya Wak. Tuh batur mah sedihnya teh ketika tidak bisa berbagi, tidak bisa sedekah, sedih. Orang mah sedih teh ketika tidak bisa nonton drakor gitu kan, tidak bisa punya posternya apa teh, salah satu ini teh Neng, yang drakor teh, grup musik teh EXO. Nah, jadi sedih gitu kan, tidak bisa nonton EXO, sedih. Iya mah sedih teh ketika tidak bisa berbagi. Buat Teh Mei sendiri gimana? Suka duka dalam rumah tangga. Ya, itu benar. Kalau sukanya ya, saya sukanya dulu. Sukanya alhamdulillah kami berkiprah di Jamiah. Ya. Kami sudah mewakafkan diri untuk Jamiah. So. Kemudian suka yang kedua, alhamdulillah kami diberikan keturunan yang mudah-mudahan soleh dan solehah. Amin. Menjadi wasilah, ya wasilah di yaumil akhir. Sing lebih dari Agus solehna ya. Gitu. Ya. Suka yang ketiga, kan? Saya sih saudara namanya. Iya. Suka nate, alhamdulillah Kang Abi, buat saya pribadi ya Abe, Iya. Kang Agus dari awal kita menikah sampai sekarang, Kang Agus itu pekerja keras Kang Abe. Iya. Jadi saya melihat Kang Agus, kesuksesan Kang Agus itu bukan dari hasil, tapi dari proses dia gitu ya. Masya Allah. Prosesnya itu pekerja keras, walaupun jatuh bangun seperti itu. Kalau dukanya,
kebanyakan keluarga dari orang ketiga sih Kang Abe. Ah. Kebanyakan dukanya dari sana. Ah. Dan kita jadi keimanan juga turun naik kayak gitu. Karena orang ketiga itu lebih kuat gitu. Mendominasi Ya, dalam kehidupan Teh Mei. ya. Oh, begitu. Jadi Ada saja. itu ada aja Buat ya. fix. Di setiap keluarga masalah itu pasti selalu ada. Cuma yang berbeda adalah alur cerita. Beda. Pasti setiap keluarga juga. Kita pun pasti memiliki masalah. Tentunya melihat sosok mereka berdua, kita patut bersyukur terhadap apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi untuk bisa membuat kita semakin kuat dalam menjalani kehidupan, tidak mudah baperan, tidak mudah sakit hati. Caranya adalah kita harus menanamkan mindset, kebiasaan atau habit selalu berhusnuzon, berprasangka baik. Terkadang kita suka galau kan. Emery atau Agus ngechat ke sesama anggota, disuruh gitu. Kan kadang kalau yang baperan mah itu dibalos-balosin, nah ka abi teh geuleuhnya. Nah emang abi teh boga salah naon. Wah, geus cebrek itu kan Agusnya. Tapi kalau kita husnudon, mungkin dia nggak balasnya lagi di air, mungkin dia nggak ngebalasnya lagi sholat, mungkin dia nggak ngebalasnya lagi apa gitu kan. Itu kan husnudon. Jadi rasa sakit hati kita bakal enggak, karena kita husnudon, berprasangka baik. Wah, Agus pun gitu, luar biasa. Saya dengar teman-teman selama kenal sama mereka nih, nggak pernah mereka ngomongin apa ya, kejelekan orang, mengumbar-ngumbar. Ya dia apa adanya dengan mereka yang seperti ini gitu, sederhana tapi bahagia. Itu luar biasa. Masya Allah, luar biasa, ini inspiring banget. Di acara mereka kan saya nggak salah ngundang mereka berdua. Mereka adalah di antara ribuan manusia yang berpengaruh di dunia. Jadi luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih, jadi dua lagi nih. Siap-siap ya buat Teh Mei sama Teh Agus. Teh Agus, aku jadi salah nih. Aduh, Masya Allah. Oke, Teh Mei, bogoh teh ka Agus. Saling sayang. Aduh, saling sayang. Berarti sayang itu sudah sepaket dengan cinta gitu kan. Aduh, iya. Agus bogoh teh ka Teh Mary. Jadi yang namanya mahabbah itu, kecintaan itu ada kecintaan kepada khalik, ada kecintaan kepada sesama manusia. Saya ditakdirkan sebagai laki-laki mencintai bidadariku yang satu-satunya. Woi, masalah ya lebay pisan ya. Ya garang, ari kieu aduh ya bener tak iya. Tapi teu susis kan? Tuh kengeng tuh kayaknya ari jaluk kawamun ala nisa. Jadi tetap tahu kapasitas ya. Suami ke istri kudu kumaha, istri ke suami kudu kumaha. Berarti luar biasa, ternyata kekuatan rumah tangga mereka bertahan adalah mereka saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Karena itu adalah 7 ya, dari antara 7 golongannya akan mendapatkan naungan dari Allah ya. Salah satunya adalah itu ya, mencintai karena Allah, bertemu dan berpisahnya juga karena Allah. Seperti itu, luar biasa. Mudah-mudahan Agus sama Teh Mei teh jatuh cinta sekarang, terus sampai ke rumah tangga, punya anak, nanti kudu sampai di surga ngumpul ya. Ku abi didoakeun ku semuanya, pokoknya luar biasa sekali. Mantap betul teman-teman. Ada peribahasa ya yang mengatakan bahwa cinta adalah sebuah kata tanpa benda. Di dalam cinta ada kekuatan luar biasa yang tak terkira. Dan cinta itu adalah muaranya bagi jutaan rasa dan makna. Karena cinta, surga itu ada untuk AA dan mereka. Semuanya. Oke, pertanyaan terakhir buat Agus juga Teh Mei. Apa sih harapan, cita-cita Agus juga Teh Mary untuk pemuda-pemudi Persis ke depannya, biar mereka itu, para istrinya yang ada di Pemudi ataupun yang belum menjadi anggota Pemudi, bisa support kepada suaminya yang ada di Pemuda Persis ya. Termasuk sebaliknya, mudah-mudahan harapan para pemuda juga yang memiliki istri terus aktif di Pemudi sama-sama juga support. Nih
apa harapan dari Agus ataupun tips-tipsnya biar mereka saling support gitu kan. Teh Mary juga. Gimana Agus dulu, nanti Teh Mary ya. Terima kasih Abe. Kenapa kita harus berjamiah ya? Karena itu adalah tuntutan dan kewajiban kita. Seperti derajatnya orang yang berjamaah dengan orang yang munfarid sendirian. Ketika ada masalah kan kalau orang sendirian ya dia cuang cieng gitu. Apa Tapi itu cuang cieng? Sama nggak bisa menyelesaikan masalah kalau sendiri. Tapi ketika Nggak, berjamiah, maaf saya potong nih. Saya kan ininya. Cuang cieng tuh apa? Karena yang ditonton ini adalah seluruh Indonesia. Cuang cieng tuh apa? jadi pokoknya kemana karep gitu. Oh, kemana karap sana? Kemana? Kesana Do you know? kemari. Kemana karap ya? Do you know? Kemana karap? Jadi kalau berjamiah itu ketika, karena memang harapan orang berjamiah itu di samping dia bisa menyelesaikan masalah sendiri dan bisa menyelesaikan masalah orang lain. Salah satu contoh misalkan ketika ada teman kita sakit, kalau kita tidak berteman, tidak berjamiah, ya sendirian. Tapi kalau berjamiah, oh ada tetangga, anggota pada ngelongo. Terus pas meninggal pada nyolatin. Betul nggak? Kalau orang berjamiah itu berbeda dengan orang yang sendiri ya, dia tidur sendiri. Hah? Istilah mah sakit, nggak ada yang nengokin. Bahkan meninggal juga hanya berapa gelintir orang yang Nyolatan ya. mendoakan atau menyolatkan. Tapi kalau orang berjamiah, insya Allah misalkan selama dia mau berkiprah di jamiah, ada masalah bisa diselesaikan. Gitu. Misalkan ketika ada susah, ya karena intinya berjamiah itu satu rasa, satu usaha, satu suara. Insya Allah. Tes. Buat Teh Mary ini ya. Selain buat semangati buat para pemudi, ini sosok Wa Agus Sempena itu banyak orang yang bilang ke AAB sendiri. Hampir kebanyakan ya. Mungkin yang bilang aneh-aneh itu orang yang nggak tahu Wa Agus Heri Sempena itu seperti apa. Ya. Mungkin dia nggak dekat atau kurang ngopi sama Wa Agus, gitu kan? Nah, kalau mungkin ada muncul kata-kata yang kurang baik ya. Kalau yang tahu, saya juga pribadi tahu dan teman-teman yang lain tahu. Jadi Wa Agus itu lebih mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadinya, gitu kan? Seperti itu. Jadi sampai-sampai banyaklah yang dibantu oleh beliau, gitu kan? Dari segi finansialnya, dari cara usahanya, dari mempertemukan, memuahotkan, dan banyak pokoknya nama. Banyak yang nggak tahu lah pokoknya Wa Agus Heri teh ikhlas, cuman memang gitu manusiawi, punya karakter. Beliau keras dan lamun geus kitu tegeg gitu, baik gitu kan. Jadi teungeunah mun didenge teh gitu kan. Tapi kan secara hatena mah ping dengan tadi masalah ayang-ayangan anggar kan ka pamajikan ayang gitu. Teh Mei, ini apa sih itu tips buat para pemudi biar si pemudi itu bisa mensupport suami. Ini bukan pemudi aja, buat semua yang menonton nih ya, buat semuanya menonton, para istri kalau pengen sukses suami teh kudu kumaha si supportna outna kepada suami seperti teh. Akhwatillah, apapun yang suami kita kerjakan, dukunglah dan doalah selama suami kita itu tidak keluar dari syariat Islam. Karena sesungguhnya seorang wanita muslimah itu harus seperti bunga yang indah namun tak wangi. Kayaknya meni masalah pisan Wak, bisa menangkan pamajikan tuh kumaha Wak. Aduh, nah ini adalah salah satu pria di dunia ini yang tepatnya di pemuda Persis yang sangat beruntung lah di antara yang lainnya. Belum tentu ada sosok istri yang seperti Teh Mei yang bisa subhanallah sekali, yang bisa support luar biasa sekali gitu kan. Wah Agus bisaan lah, Wah Agus berarti wah ini bisa ngedapatin Teh Mary. Ini mudah-mudahan ada tips buat para cowok jomblo gimana caranya biar dapetin istri yang solihah gitu. Itu hanya pandangan dari luar AAB. Kalau lihat dari fisik, kalau lihat dari dalam, saya yang beruntung. Oh gitu, wah tinggal lu ya tahu nih.
Berarti geuningan anu beruntung teh lain Wa Agus teh Mary mendapatkan Wa Agus sempenangan jadi abdi mah pikiraneun ieu teh. Aneh Wa Agus da mun abdi jadi awewe teh bogoh. Ya kok bisa anu bogoheun ieu kumaha Wa cara mendapatkan wanita salihah nih. Jadi intinya yang pertama adalah kesadaran. Sadar kita sebagai manusia fitrahnya adalah berpasangan. Sadar sebagai laki-laki membutuhkan perempuan. Sadar sebagai suami membutuhkan Istri. Dua, mungkin keberanian. Kalau saya nggak berani, mungkin nggak mungkin nanya. Nggak mungkin pas pertama lihat, aduh wanita cantik gitu. Saya dulu kan zaman HP cinetit ya, 10 tahun yang lalu. Jadi wajar jadi mun lalaki resep ka awewe geulis teh wajar. Ya wajar, wajar. Kalau selama tidak jadi pelakor. Jadi ketemu gitu ya, insya Allah kan gitu. Jawabannya kan dia nggak nolak kan, hanyalah insya Allahnya nerima atau nolak kan belum tentu ya. Tapi intinya kita kembali lagi kepada berani nggak menembus arum jeram. Kan saya bedanya otomatis jauh 17 tahun ya sama istri. Ya dengan modal keberanian karena marketing itu dituntut keberanian ya. Berarti ahli marketing ya. Ya pakai marketing. Marketingnya marketing langit gitu ya. Oh, marketing langit ditikung sepertiga malam teh ya. Gitu. Sedangkan nanti nih punten potong ya. Kebetulan saya pernah dengar cerita nih kabar bahwa ketika Teh Mei didekati oleh Teh Agus itu, Teh Mei itu lagi didekati juga oleh pria lain gitu kan. Jadi Wa Agusnya lagi parebut gitu. Nah jadi nu lain-lain disiap gitu. Kalau di sini mah kan ada namanya teman saya Arul gitu. Di tiap mobil Agia gitu kan, ya motornya ngasukupi atau kan gitu. Ya itu aku Qadarullah ya, karena kita hanyalah menjalankan kehendak Allah. Qadarullah waktu itu memang seperti itu misalkan, tapi kita yakin. Yang modal ketiga adalah keyakinan. Satu adalah tadi kesadaran, dua adalah keberanian, ketiga adalah keyakinan. Yakinkan kepada pemiliknya, bukan pada dianya. Kalau pada dia mungkin kata wabe, oh daekan gitu kan ya, dipelet naon kan sama dia. Tapi di samping itu yang paling pertama itu meyakinkan kepada yang punya. Ya Allah, seandainya dia itu milik saya, menjadi bidadari dalam hidup saya, takdirkanlah. Mudah-mudahan buat teman-teman semua, pemuda-pemudi Persis, Simahimi, ya IPI, IPP, Persis dan Persistri dan semuanya yang nonton, mudah-mudahan sahabat NU, sahabat Muhammadiyah, sahabat SI, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ormas-ormas keislaman yang lainnya tentu, dan semua pokoknya umat manusia yang ada di dunia ini yang nonton kebetulan. Jadi seperti itu, kita jalin ukhuwah ya. Ini menginspirasi banget. Jadi bagaimana menjadi bagian ya. Jadi suami istri yang dua-duanya itu ada di satu tempat yang sama di Jamaah Persatuan Islamnya dan otonom tentunya ya. Tapi mereka dua adalah eksis. Sedangkan mereka punya kesibukan, ngurus keluarga, ngurus anak-anak dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa kan, bukan hal yang mudah dan ini tidak bisa setiap orang bisa melakukan. Jadi buat teman-teman semua, inspirasi banget. Saya pun sama terinspirasi. Mudah-mudahan dengan adanya acara di ribuan orang berpengaruh di dunia, di podcastnya Andre Abe, dengan ditontonnya acara ini, di kisahnya Agus Heri Sempena dan Teh Mei, teman-teman semuanya bisa terinspirasi dan bisa menjadi lebih baik. Ayo seorang istri, para istri yang memiliki para suami, support suaminya biar berkembang, maju, dan tetap ada dalam keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Kalau suami udah ridho, surga buat kalian gampang. Buat para suami juga, ya jangan malas. Lihat Pak Agus Heri Sempena aktif di Jamiah, siap mengutamakan kepentingan Islam dan kaum muslimin di atas kepentingan pribadi. Luar biasa, cantang tuh abi bisa. Mata kamu bahasa anu malas ngaji gitu kan dengan berbagai alasannya. Sok lah ngadut pas sibuk-sibuk jeung Pak Agus Heri Sempena. Pengalaman pas sibuk-sibuk yang ada abe adek mah gitu kan. Tapi kan teu poho urang kanu ngaji mah daya mah kepentingan, keperluan, kebutuhan gitu. Jadi entong jadi alasan
Pokoknya mah kalau alasan selalu dibuat hese untuk mencari ilmu, aslina untuk ibadah hese. Jadi buat teman-teman, ayo orang dekatkan diri ke Allah. Jadi ada satu quote yang mudah-mudahan menjadi inspirasi. Jika Allah yang pertama dicintai, yakinlah cinta yang lainnya akan kau dapati. Mungkin inilah yang dilakukan oleh mereka ketika Allah dijadikan yang pertama oleh mereka yang dicintai, maka cinta yang lain didapati, cinta dari teman-teman, dari anak-anak, dari keluarga. Nah seperti itu. Anda menghaturkan nuhun di acara podcastnya di kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Makasih Agus Heri Sempena, Teh Mary hatur nuhun atas kedatangannya. Terima kasih sudah menginspirasi kami semuanya. Cukup sekian dari AAB, Agus Heri Sempena dan Teh Mary. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.